Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena siapakah kita? Manusia penuh kelemahan, kekurangan, cacat celah. Namun Tuhan ingin kita menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu supaya kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Lepas dari murka Allah oleh darah Yesus, dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena hal itu tidak dapat kita usahakan dalam hidup kita. Bahkan dengan segala kebaikan yang kita bisa kerjakan sekalipun. Karena kita sebelum berada di bawah Kristus, kita berada di bawah murka Allah. Namun karena Kristus, kita berada di dalam anugerah Allah. Namun anugerah Allah tidak berhenti di situ. Anugerah Allah juga diberikan kepada kita ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyatakan keindahan Tuhan dalam hidup kita bagi dunia ini. Dan menyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk kita menyatakan hal itu. Rindukah saudara dipakai oleh Tuhan untuk seperti ini? Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena padanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu, dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan agar umat Israel membuat minyak urapan. Minyak urapan kudus ini menjadi minyak urapan kudus karena campuran yang Tuhan sudah tetapkan dengan berat yang tertentu. Sehingga ketika dibuat seperti itu, maka minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus. Dan Tuhan melarang orang-orang Israel membuat minyak urapan yang kudus dengan campuran seperti ini sembarangan. Atau untuk dipakai untuk hal-hal lain. Karena minyak urapan yang kudus hanya dipakai untuk menguduskan perlengkapan ibadah, termasuk imam. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, bagian firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita tentang Roh Kudus yang mengurapi orang-orang percaya menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Ayat 26-30 dikatakan, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan, tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus.
engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Saudara, minyak urapan kudus dipakaikan kepada segala sesuatu yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu menjadi maha kudus di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan adalah kudus, maka segala sesuatu yang dikaitkan beribadah kepada Tuhan harus dikuduskan. Maka Tuhan tetapkan semuanya itu harus diurapi oleh minyak urapan yang kudus. Semuanya ini dinyatakan di dalam penggenapan ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Sehingga melalui Roh Kudus, orang-orang percaya dikuduskan. Di mana orang-orang percaya menjadi bait Roh Kudus. Sehingga kehidupan orang percaya merupakan ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang kudus, yaitu persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita merupakan roh yang menghidupkan kita. Roh yang menyucikan kita. Sehingga kita dimampukan boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, minyak urapan kudus tidak boleh dipakaikan sembarangan. Karena memang Allah hanya memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, yang mengasihi Yesus Kristus, tidak kepada semua orang. Namun setiap orang percaya mendapat bagian dari Roh Kudus, supaya setiap orang percaya hidupnya menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang percaya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Betapa indah anugerah Tuhan ini bagi kita. Bahwa hidup kita yang sederhana ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Roh Kudus menguduskan kita untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Minyak urapan yang kudus adalah campuran dari rempah-rempah tertentu dengan berat tertentu. Dan bau-bauan ini adalah bau-bauan yang harum dan unik wanginya. Sehingga orang-orang umat Tuhan ketika beribadah, mereka mencium bau-bauan ini, mereka tahu ini adalah bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan satu indeks kekudusan Tuhan itu sendiri. Itulah Tuhan urapi seluruh perkakas perlengkapan ibadah termasuk imam yang melayani. Saudara, ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus menguduskan orang percaya. Sehingga orang percaya itu bisa menghasilkan buah-buah yang harum di hadapan Tuhan. Dan dapat dinikmati oleh orang lain ketika mereka bergaul dengan orang percaya sehari-hari. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalamnya memberikan buah itu. Saudara dan saya tahu, buah Roh Kudus yang begitu indah, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, termasuk kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Saudara, bukankah itu yang Tuhan hasilkan melalui hidup kita? Sehingga setiap kali kita bergaul dengan orang lain bisa melihat keindahan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, juga berkenan kepada Tuhan. Saudara, itulah gambaran yang sangat indah yang kitab Keluaran gambarkan kepada kita melalui minyak urapan yang kudus ini. Yang mempunyai harum tertentu yang unik. Sehingga orang bisa melihat keindahan Tuhan dan kekudusan Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus menguduskan orang-orang percaya untuk melayani dengan karunia-karunia rohani. Seluruh perlengkapan pelayanan ibadah harus dikuduskan oleh minyak urapan yang kudus, termasuk imam. Artinya,
minyak urapan kudus itu memperlengkapi supaya bisa melayani Tuhan. Saudara, itulah kenyataan Roh Kudus yang memenuhi orang percaya, memberikan karunia-karunia rohani kepada orang percaya, sehingga orang percaya boleh melayani Tuhan yang kudus dengan kekudusan, dengan karunia rohani, sehingga karunia rohani itu bisa membangun tubuh Kristus. Setiap orang Kristen pasti mendapat karunia rohani, karena setiap orang Kristen menerima Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, kita yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan menerima karunia rohani itu, apakah kita mau dipakai sebagai ibadah kepada Tuhan, sebagai pelayanan kita kepada Tuhan? Karena kita tahu itu adalah perlengkapan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita boleh memuliakan namanya dan melayani orang lain sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Mari saudara, gunakan karunia rohani kita, karena itu telah dikuduskan oleh Tuhan dan telah Tuhan inginkan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menetap dalam hati kami dan memberkati hidup kami, supaya dengan demikian hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih karena Roh Kudus diberikan kepada kami, mengkhususkan kami supaya kami menjadi orang-orang dalam hidup sehari-hari, menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami boleh melayani Engkau dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.